Pernah nggak sih Anda lihat sebuah foto atau situs web atau bahkan interior ruangan dan langsung rasa klik gitu? Iya, iya. Semuanya terasa pas, harmonis banget. Atau sebaliknya, lihat sesuatu yang warnanya tuh aduh berisik banget dan bikin mata nggak nyaman. Sering, sering. Nah, seringkali rahasianya tuh bukan soal selera, tapi ada di sesuatu yang namanya palet warna. Dan ini tuh bahasa rahasia yang ada di mana-mana loh. Dari Anda buka mata pagi-pagi, lihat kemasan sereal, sampai aplikasi yang pertama kali dibuka di ponsel. Betul, Itu semua ada keputusan warna yang udah dirancang buat mempengaruhi kita. tepat. Jadi berdasarkan materi kuliah dari Syaifuddin, seorang dosen fotografi, kita bakal kupas tuntas bahasa rahasia ini. Oke. Kita akan lihat palet warna itu bukan lagi sekedar, kumpulan warna biasa, Ya, tapi ini sebuah kerangka kerja visual. kerangka kerja ya. Iya, yang bisa bangkitin emosi, bangun kepercayaan merek, dan yang paling seru jadi alat penceritaan yang kuat banget di fotografi. Misi kita kali ini ya, ngasih Anda jalan pintas buat paham bahasa ini. Biar melek warna ya. Biar melek warna, supaya setelah ini Anda bisa lihat dunia sekitar dengan cara yang sedikit beda. Siap-siap aja. Karena sekali Anda lihat ini, Anda nggak akan bisa berhenti perhatiinnya lagi. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Kalau kita dengar kata palet, yang kebayangkan mungkin papan kayu tempat pelukis campur cat. Emang dari situ asalnya kan? Betul, asalnya dari situ. Tapi di konteks modern, maknanya udah jauh lebih luas. Jauh banget. Seluas apa? Sekarang tuh palet warna itu udah jadi sebuah konsep. Jadi ini tuh sekumpulan warna yang dipilih dengan sadar dan dipakai secara konsisten dalam sebuah karya. Oke, karyanya bisa apa aja? Apa aja? Logo, tampilan aplikasi, seragam karyawan, sampai atmosfer sebuah film. Nah, yang perlu Anda pahami, palet warna itu bukan cuma soal estetika. Ini tuh alat persuasi yang hening. Wow, alat persuasi yang hening. Keren banget istilahnya. Ya kan? Jadi sebelum Anda baca satu kata pun, atau lihat satu produk pun, palet warna itu udah kerja duluan buat, ya bisa dibilang memanipulasi secara positif ya, kemana mata Anda harus lihat, apa yang harus Anda rasakan. Dan bahkan seberapa besar kita bisa percaya sama sebuah merek. Tepat. Ini kayak sidik jari visual, tapi yang sekaligus punya kekuatan emosional. Oke. Coba deh pikirin Tiffany & Co. Biru khas mereka itu bukan sekedar warna loh, itu udah jadi aset. Mereka bahkan patenkan namanya Tiffany Blue. Oh, ya benar juga. Pas Anda lihat kotak dengan warna itu, Anda nggak cuma kenal mereknya. Anda juga langsung ngerasain ekspektasi kemewahan, kualitas, momen spesial. Nah, itulah kekuatan palet warna. Benar. Atau kayak warna biru kuningnya IKEA, Nah, itu dia. langsung kerasa oh ini terjangkau, fungsional, dan ceria gitu. Mereka nggak perlu ngomong apa-apa, warnanya udah ngomong duluan. Persis. Selain bangun identitas sama emosi, kalau di dunia digital, palet warna punya fungsi yang pragmatis banget. Ngebentuk hierarki visual. Maksudnya hierarki. Di layar ponsel Anda yang kecil itu kan, desainer harus bisa mandu mata Anda. Mana yang judul, mana teks biasa, dan yang paling penting, mana tombol yang harus ditekan. Call to action-nya ya. Betul. Warna itu cara tercepat buat ngelakuin itu. Tombol beli sekarang yang warnanya oranye terang di tengah lautan biru dan putih itu bukan pilihan acak. Itu strategi. Oke, jadi jelas ini penting banget. Pertanyaannya gimana sebuah palet yang bagus itu dibuat? Apa ada rumusnya? Soalnya kalau cuma asal pilih warna yang kita suka, hasilnya bisa kacau kan? Tentu ada rumusnya. Dasarnya itu dari teori warna dan lingkaran warna. Nah, dari situ ada beberapa resep atau skema klasik yang hampir selalu berhasil. Oke, coba kita bedah resep-resepnya. Yang paling dasar dan paling aman itu namanya monokromatik. Monokromatik. Prinsipnya simpel aja. Anda ambil satu warna, misalnya biru, terus mainin variasinya. Terang gelapnya gitu ya? Betul, ada biru dongker yang gelap, biru langit yang cerah, sampai biru pastel yang pucat. Semuanya dari satu keluarga warna yang sama. Hasilnya pasti harmonis, bersih, elegan. Susah banget buat gagal pakai skema ini. Oke, aman. Terus? Selanjutnya ada analog. Ini pakai warna-warna yang duduknya sebelahan di lingkaran warna. Tetanggaan gitu. Iya, tetanggaan. Misalnya kuning, orange sama merah.
Karena mereka deketan, transisinya tuh alami dan lembut banget. Rasanya nenangin, kayak lihat daun-daun di musim gugur. Oke. Nah, kalau mau yang lebih nabrak. Nah, kalau mau yang lebih berani, ada komplementer. Ini ambil dua warna yang posisinya persis berseberangan di lingkaran warna. Merah sama hijau, biru sama, Orange. betul, orange. Hasilnya itu kontras maksimal, penuh energi, dramatis, dan pasti nyuri perhatian. Ini skema yang teriak. Nah, ini dia. Terus ada triadik. Materi ini nyebutin 3 warna yang ngebentuk segitiga sama sisi. Contoh klasiknya merah, kuning, dan biru. Iya. Tunggu. Merah, kuning, biru barengan. Di kepala saya tuh kok kayak lukisan anak TK atau... Oh, area bermain. Nah, Itu dia, kayak area bermain. Gimana caranya bedain palet triadik yang elegan sama yang kacau atau norak? Pertanyaan yang dance banget. Dan ini kuncinya desain warna profesional, jawabannya ada di proporsi sama variasi. proporsi. Anda nggak pakai 3 warna itu dalam porsi yang sama kuat. Seringnya pakai aturan 80-20-10. Mungkin 80% ruang diisi warna netral, kayak putih atau abu-abu. Sebagai panggungnya ya. Betul, sebagai panggung. Lalu 20% didominasi satu warna primer, misalnya biru, dan cuma 10% dipakai buat 2 warna lainnya sebagai aksen yang meledak. Jadi bukan cuma soal milih warna, tapi juga nentuin peran dan porsinya masing-masing. Ini kayak casting aktor buat film ya. Analogi yang sempurna. Ada pemeran utama, pendukung, sama figuran. Persis. Dalam desain UI UX modern, strukturnya kayak gitu. Ada warna primer, ini sang bintang utama. Dipakai buat logo, tombol call to action, lalu ada warna sekunder, si aktor pendukung, terus ada warna netral, putih, abu-abu, ini figuran yang ngisi latar belakang. Biar bintang utamanya bersinar. Tepat. Dan terakhir, ada bintang tamunya. Warna aksen. Warna yang kontras banget, dipakainya sedikit aja buat momen krusial, kayak notifikasi atau pesan error. Oke, teori warnanya masuk akal banget buat desainer yang bisa milih warna apa aja. Tapi, nah ini yang bikin saya penasaran, gimana dengan fotografer? Mereka kan nggak bisa ngecat ulang matahari terbenam. Iya juga. Gimana mereka merapin resep ini di dunia nyata? Nah, disitulah seninya. Fotografer itu kayak pemburu palet warna. Pemburu palet. Iya, mereka nggak menciptakan dari nol, tapi mereka mencarinya, mengisolasinya, terus memolesnya. Prosesnya ada di 2 tahap krusial. Pravisualisasi sebelum jepret Oke, dan pasca produksi, pas ngedit. kita bahas yang pertama dulu. Pravisualisasi. Jadi ini tentang melihat paletnya sebelum motret. Tepat. Cara pertama, ya manfaatin skema alami. Fotografer landscape yang jago tuh tahu kapan harus datang. Mereka sengaja nungguin matahari terbenam buat nangkep palet komplementer alami antara langit biru yang dingin sama matahari oranye yang hangat. Oh, jadi mereka aktif memburu warnanya ya, bukan pasif nerima aja. Betul. Atau mereka masuk ke hutan pas musim gugur buat nyari palet analog dari gradasi warna hijau, kuning, coklat. Oke, terus cara lain katanya bisa dengan ngontrol subjeknya. Kayak di foto potret atau fashion gitu ya. Iya, sengaja milih baju model warna merah biar kontras sama latar belakang hijau misalnya. Nah, yang ketiga ini agak teknis tapi kuat banget. Ngatur white balance di dalam kamera. Tunggu, white balance? Saya kira itu setelan teknis buat bikin warna putih kelihatan. Ya, putih. Harusnya kan gitu. Jadi fotografer profesional sengaja merusaknya buat bikin mood. Tepat sekali. Merusak itu kata yang pas. Dengan sengaja geser white balance ke arah Kelvin yang lebih tinggi, yang hangat, mereka bisa nyuntikin nuansa kekuningan yang intim dan nostalgia. Wow. Sebaliknya, kalau digeser ke arah yang lebih rendah, yang dingin, nanti fotonya dapat selubung kebiruan yang bisa terasa misterius, futuristik, atau bahkan sedih. Jadi itu keputusan soal palet warna yang dibuat bahkan sebelum fotonya jadi. Betul. Dan setelah foto diambil, disitulah keajaiban tahap kedua terjadi. Pasca produksi, atau yang sering kita sebut color grading. Nah, di sini paletnya benar-benar dibentuk ya. Diperkuat, disempurnakan. Salah satu teknik paling dasar itu ngontrol warna di area gelap, shadows, dan area terang, highlights, secara terpisah. Ini yang katanya bikin tampilan sinematik di film-film Hollywood itu ya. Palet teal and orange yang ikonik itu.
Kenapa sih kombinasi itu populer banget? Ada alasan psikologis dan teknis. Secara psikologis, ini kan palet komplementer yang kuat, hangat lawan dingin, selalu menarik mata. Oke. Tapi secara teknis, ini lebih jenius lagi. Warna kulit manusia, dari ras manapun, itu spektrumnya ada di area oranye. Benar juga. Nah, dengan kita dorong warna di sekitarnya, terutama di bayangan, ke spektrum teal atau biru kehijauan yang jadi lawannya, kita bikin pemisahan warna maksimal. Hasilnya, subjek manusia jadi kelihatan lebih hidup, lebih sehat, seolah keluar dari layar. Luar biasa. Jadi itu bukan sekedar filter gaya-gayaan ya, tapi rekayasa psikologis. Rekayasa yang sangat disengaja buat mandu mata penonton. Oke, biar lebih konkret, kita bedah beberapa contoh visual dari materi ini yuk. Contoh pertama, palet komplementer teal and orange yang barusan kita bahas. Coba bayangin foto flat lay dari atas. Oke, Ada tas jaring warna teal, di dalamnya ada labu-labu oranye. Di sampingnya ada sweater oranye, terus ada tangan yang pakai sweater teal lagi megang ponsel, layarnya nyala warna oranye. wah, kombinasinya sengaja banget itu. Efeknya langsung terasa kan? Kontras maksimal antara hangatnya oranye dan dinginnya teal itu bikin ketegangan visual yang dinamis. Jadi fotonya nggak diem aja gitu ya? Betul, mata kita jadi bolak-balik terus antara oranye dan teal. Bikin foto yang statis jadi terasa hidup banget. Oke, sekarang kita ke efek sebaliknya, harmoni total. Contoh palet analog. Bayangin foto pemandangan alam. Ada kincir air tua di sungai, dikelilingin pohon-pohon ijo yang rimbun, terus cahaya matahari terbenam dari jauh ngasih sentuhan warna kuning dan coklat muda. Rasanya damai ya, bahkan cuma ngebayanginnya aja. Itulah kekuatannya. Warna-warna di sini hijau, kuning, coklat, semuanya tetanggaan di lingkaran warna. Nggak ada yang teriak. Palet yang berbisik berarti ya? Betul, aliran visualnya mulus, nenangin, bikin kita ngerasa damai. Lalu gimana dengan kesan masa lalu? Ada contoh palet monokromatik, fotonya itu jalan sepapak, di antara deretan pohon-pohon tinggi dan tua, terus seluruh gambarnya diselimuti nuansa sepia atau kecoklatan. Nah, dengan ngilangin warna, kita justru bisa lihat lebih banyak detail lain. Kok bisa gitu? Karena otak kita berhenti mencoba nerjemahin warna. Perhatian kita jadi pindah ke elemen lain. Bentuk dahan pohon, tekstur kulit kayu yang kasar, dan yang paling penting, permainan kontras antara terang dan gelap. Dan warna sepia itu sendiri udah jadi semacam kode visual buat kenangan gitu ya? Tepat. Kode buat sejarah atau masa lampau. Dan terakhir, sesuatu yang penuh energi. Contoh palet triadik. Interior ruang tamu yang berani banget, dinding merah terang, sofa kuning cerah, bantal biru pekat, terus karpetnya pola balok-balok merah, kuning, dan biru. Nah, ini jawaban dari pertanyaan Anda tadi. Kenapa ini berhasil dan nggak terasa kayak area bermain yang kacau? Kenapa tuh? Coba perhatiin detailnya. Walaupun warna primernya nyolok, kemungkinan besar lantai, langit-langit, atau bagian dinding lain warnanya netral. Putih atau kayu terang. Oh, jadi panggungnya tetap ada? Panggungnya tetap luas, jadi si aktor utama, merah, kuning, biru, bisa bersinar tanpa saling tabrakan. Proporsinya pas. Hasilnya ruangan yang terasa hidup banget, energik, dan optimis. Oke, jadi setelah semua pembahasan ini, apa artinya semua ini buat Anda yang mendengarkan? Palet warna itu jelas bukan pilihan acak. Bukan sama sekali. Ini sebuah sistem, sebuah bahasa visual yang disengaja. Baik di desain maupun fotografi, tujuannya ya buat bikin konsistensi, bangkitin emosi, dan yang terpenting, cerita sebuah kisah tanpa perlu kata-kata. Poin kuncinya gini. Penguasaan palet warna itu salah satu hal yang misahin sebuah karya visual yang sekedar bagus dari yang bercerita dan berdampak. Jadi ini keputusan sadar ya? Keputusan sadar dari seorang kreator buat mandu perasaan dan fokus audiens mereka di dalam sebuah bingkai. Nah, ini bawa kita ke sebuah pikiran penutup yang menarik. Materi dari Pak Syaifuddin ini nyebutin gimana fotografer profesional seringkali ngembangin palet warna yang konsisten sebagai ciri khas mereka. Jadi kayak signature style gitu ya? Betul. Pas kita lihat karya mereka, kita langsung tahu, ini pasti fotonya si A. Cuma dari nuansa warnanya aja. Dan ini jadi pertanyaan menarik buat Anda renungkan. Di luar dunia desain dan fotografi, jika hidup atau pekerjaan Anda sekarang ini punya sebuah palet warna. Dari warna baju yang sering dipakai, dekorasi ruang kerja, sampai warna presentasi yang Anda buat. Iya.
Warna apa aja yang ada di dalamnya, dan cerita atau suasana apa yang tanpa sadar disampaikan oleh warna-warna tersebut tentang diri Anda.